Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Al-Quran Surah Yusuf ayat 56 sampai 57. Begitulah cara Allah ketika Allah hendak makanna li Yusuf fil ardh. Ketika Allah hendak menempatkan orang pada derajatnya. Ada kalanya orang yang mulia pada ujungnya menjadi orang yang hina, ada yang sebaliknya orang yang dilemahkan pada akhirnya menjadi orang yang dimuliakan, yaitu Nabi Yusuf. Wala nudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak pernah mengingkari usaha seseorang. Jadi bagaimana usaha kita? Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض دليل على إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح وما فيه الغبطة والصلاة واستخراج الحقوق ومثله قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قلت وهذا مردود على ما يأتي يقال مكناه ومكنا له قال الله تعالى مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. قال الطبري استخلف الملك الأكبر الوليد ابن الريان Yusuf ala amal idfir wa anzalahu. Qala Mujahid wa aslama ala yadayhi qala Ibn Abbas mallakahu ba'da sanah wa nisf. Wa rawa Muqatil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala setelah bermimpi maka begitu mimpi ditakwili maka Nabi Yusuf dipercaya untuk mengatur masalah ekonomi di Mesir. Itulah takwil mimpi yang tadinya terzalimi, maka akhirnya beliau menjawab dengan membantu semua rakyat di Mesir, bahkan tidak hanya di Mesir, masyarakat di sekitar negara Mesir pun ekonominya dibantu oleh Nabi Yusuf. Sampai keluarganya sendiri yang di Kan'an, Nabi Yakub dan keluarganya semua pada akhirnya termasuk masyarakat di Kan'an mendapatkan bantuan. Lau anna Yusuf qala inni hafizun alim insyaallah lamullika fi waqti. Thumma mata Idfir fazawwajahul walid bizawjati Idfir Ra'il. Jadi Raja Al-Walid bin Ar-Rayyan ini nanti mengganti kedudukan Idfir
digantikan oleh Nabi Yusuf. Perintah dari Al-Walid ibn Rayyan, seorang raja yang utama. Lalu ada cerita bahwa andai saja Nabi Yusuf itu mengucapkan insya Allah waktu itu, maka pasti detik itu juga langsung menjadi penguasa. Tapi nunggu beberapa saat karena tidak mengucapkan insya Allah katanya. Padahal tidak begitu. Itu karena satu dialog sederhana, keduanya tidak dengan orang Islam, dan yang tidak boleh itu kalau percaya diri sehingga lupa kepada Allah, itu maksudnya. Jadi memang suka ada tafsir yang seperti itu. Tapi terserahlah. Lalu nanti ada yang berpendapat bahwa istrinya Itfir ini yang bernama Ra'il ini dinikahkan dengan Nabi Yusuf. Ya, Ra'il itu ya Zulaikha itu. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang mengatakan tidak, Nabi Yusuf tidak nikah dengan Ra'il atau dengan Siti Zulaikha. Wallahu alam kebenarannya. Yang penting Al-Quran menceritakan bahwa Nabi Yusuf ini sesuai usahanya dari kecil, meskipun harus tertatih-tatih, tapi pada akhirnya Allah mengkabulkan kepada keinginannya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadakhala biha Yusuf fawajadaha adra wa waladat lahu waladain Ifrashim wa Minsha ibnu Yusuf. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Yusuf ini nanti menikah dengan Zulaikha ya. Lalu beliau punya anak dua. Yang pertama Ifrasim bin Yusuf. Yang kedua Mansha bin Yusuf. Ada yang berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam kebenarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Qala Ibnu Zaid. Ini ada cerita Israiliyat, kami sampaikan hanya sekedar cerita, nggak tahu kebenarannya. Siapa tahu ada pelajaran, paling tidak soal kebenarannya kami tidak bisa menjamin. Qala li Fir'aun maliki Misra khazain katsiratun ghairu ta'am fasallama sultanahu kullahu ilaih. Wa halaka Kitfir tilkal layali fazawwajal Malik Yusuf Ra'il imra'atal Aziz. Jadi katanya Nabi Yusuf dinikahkan dengan Ra'il. Ra'il itu imra'atal Aziz. Falamma dakhala 'alaiha qala alaysa hadha khairan mimma kunti turidin faqalat ayyuhas siddiq la talumni fa inni kuntu imra'atan hasana'an na'imatan kama tara wa kana sahibi la ya'tin nisa wa kunta kama ja'alakallahu minal hasan falaghalabatni nafsi.
Bagi yang mempercayai bahwa Nabi Yusuf itu menikah dengan Ra'il atau Sulaikha, ada yang berpendapat dengan begini cara menikah yang baik dan benar kan lebih bagus daripada kita berkhianat. Itu ada yang mengatakan seperti itu, tapi itu cerita Israiliyat. Lalu ketika menikah, ternyata Ra'il ini belum pernah bercampur dengan suaminya. Karena katanya suaminya ini semacam ada kelainan sehingga tidak bisa bercampur dengan istrinya. Lalu ketika menikah dengan Nabi Yusuf, katanya Nabi Yusuf punya anak dua yang bernama Ifrasim bin Yusuf dan Mansa bin Yusuf. Wallahu a'lam. Innama kana tazwijuhu Zulaikha imra'atal aziz baina dakhalatayil ikhwa fadzalika anna Zulaikha mata zawjuha wa Yusuf fi sijni. Wa dhahaba maluha wa amiya basaruha bukaan ala Yusuf fasarat tatakaffafa an-nasa faminhum man yarhamuha minhum man la yarhamuha. Wa kana Yusuf yarkabu fi kulli usbu' marrah fi mawkibin zuha mi'ati alf min udhama'i qaumihi faqillaha law ta'arradti lahu la'allahu yas'afuk bi syai'in thumma qila laha la taf'ali farubbama dzakara ba'da ma kana minki minal murawadah wasijni fayasi'a ilaik faqalat ana a'lamu bi khuluqi habibi minkum. Ada katanya cerita Israiliyat. Perempuan yang dulu naksir Nabi Yusuf itu seiring dengan perjalanan waktu beliau ini tidak bisa melihat matanya. Ya wallahu a'lam lah. Ada yang mengatakan karena ulahnya menjebloskan Nabi Yusuf ke penjara. Ada yang berpendapat bahwa karena terlalu sayang kepada Nabi Yusuf sehingga berpengaruh kepada pandangannya. Ya, cerita Israiliyat. Lalu ada orang yang kasihan, ada yang coba kamu minta tolong. Siapa tahu Nabi Yusuf bisa menolong kamu. Kemudian ثم تركته حتى إذا ركب في موكبه قامت فنادوا بأعلى صوتها سبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيتهم وجعل العبيد ملوكا بطاعتهم. Pada suatu ketika dia berada di pinggir jalan, perempuan yang buta itu yang menjebloskan Nabi Yusuf ke penjara, yang dia sangat cinta kepada Nabi Yusuf ya, tapi cintanya rupa-rupanya tentu tidak terbalas karena beliau ini masih menjadi hak orang lain, menjadi istri orang. Lalu beliau berteriak katanya di jalan, Subhana man ja'alal muluk, Maha suci Allah yang telah menjadikan yang tadinya orang lemah atau budak, sekarang karena dia orang baik, lalu dia menjadi pejabat yang sangat terhormat dan diridhoi oleh Allah. Wa ja'alal abida mulukan bi ta'atihim. Sebaliknya, Maha suci Allah yang telah menjadikan seorang yang tadinya oknum penguasa, oknum pejabat, lalu sekarang menjadi orang yang terhina, menjadi budak akibat dia telah melakukan maksiat. Faqala Yusuf ma hadhihi fa'atau biha faqalat ana allati kuntu akhdamuka ala suduri qadamayya wa urajjilu bi jummataka biyadayya wa urajjilu jummataka biyadayya wa turabbaita fi baiti wa akramtu mathwak. Lakin farata ma farata min jahli wa utuwi fadaktu wa bala amri fadhahaba mali wa tadadda'a rukni wa tala dhulli wa amiya basari wa ba'da ma kuntu mawbutatan ahli misra sirtu marhumatahum wa ba'da ma kuntu mawdutata ahli misra sirtu marhumatahum atakaffafun nasa faminhum man yarhamuni wa minhum man la yarhamuni. وهذا جزاء المفسدين فبكى يوسف بكاء شديدا ثم قال لها هل بكيت تجدين مما كان في نفسك من حبك لي شيئا فقالت والله لنظرة إلى وجهك أحب إلي من الدنيا بحذافيرها. Begitu dia berteriak dalam cerita Israiliyat itu, Nabi Yusuf menghampiri karena ingin membantu. Ya siapapun kalau ingin dibantu
beliau pasti membantu. Ternyata beliau menyampaikan, dulu adalah aku orang yang telah menjebloskan kamu ke penjara dan lain sebagainya. Sekarang aku menjadi orang yang hina. Apa keinginanmu, kata Nabi Yusuf. Sekarang, saya ingin melihat wajahmu. Karena memandang wajahmu lebih berharga daripada dunia dan seisinya, kata dia. Wallahu alam kebenarannya, cerita Israiliyat. Tapi aku buta, nggak bisa melihat. Lakin nawilni sadra sautik fanawalaha fawada'atu ala sadriha. Fawajada lis-sauti fi yadihi ittiraban wa irti'ashan min khafiqani qalbiha. Fabaka thumma madha ila manzilihi farsala ilaiha rasula in kunti ayyiman tazawwajanaki wa in kunti dhata ba'lin awnaynaki. Faqalat lir-rasul a'udzu billahi ay yasti'ah. Faqalat lir-rasul a'udzu billahi ay yastahzi'a bi al-malik. Kemudian karena dia sudah tidak punya keluarga, otomatis juga suaminya udah meninggal dan lain sebagainya. Suaminya meninggal, dia juga nggak punya keluarga, dalam keadaan buta segala macam. Dalam cerita Israiliyat itu ditanya, kamu suamimu masih ada, sudah meninggal. Kamu mau menikah? Siapa yang mau dengan aku? Dulu aku masih punya kelebihan dan lain sebagainya. Sekarang tahu sendiri keadaanku seperti ini. Lalu dalam cerita Israiliyat itu, ini cerita bagi orang yang beranggapan bahwa Nabi Yusuf itu menikah dengan Siti Sulaikha. Mau nggak kamu nikah sama aku? Kata Nabi Yusuf seperti itu. Lalu kata perempuan itu, Masya Allah, jangan menghina kenapa? Dulu saja waktu aku cantik, punya kedudukan kamu tidak mau, apalagi sekarang. A'udzubillahi ayyastahzi'a bil malik lam yuridni ayyama syababi wa ghinaya wa mali wa izzi fayuriduni al-yawm wa ana ajuzun umya faqirah. Fa'alamahu ar-rasul bimaqalatiha falamma raqiba fil usbu'i tsani ta'arradat lahu faqalaha alam yuballighuki ar-rasul faqalat qad akhbartuka anna nadratan wahidatan ila wajhika ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha fa'amara biha fa aslaha min sya'niha wa huyyi'at thumma zuffat ilayhi faqama Yusuf yusalli wa yad'u Allah wa qamat wara'ah. Kemudian nikahlah Nabi Yusuf dengan ibu tadi. Lalu Nabi Yusuf salat 2 rakaat. Ibu tadi makmum kepada Nabi Yusuf. Lalu beliau berdua angkat tangan berdoa. Atas izin Allah penglihatannya pulih kembali. Wallahu a'lam. Ini cerita Israiliyat. Tapi kalau cerita bapaknya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub, ketika penglihatannya kurang jelas, begitu dikasih tahu bahwa Nabi Yusuf, ini bajunya Nabi Yusuf, beliau mencium baunya, keringatnya yang nempel di Nabi Yusuf, orang tua itu kan paham terhadap baju, terhadap bau keringat anaknya itu kan paham. Lalu disampaikan bahwa Nabi Yusuf masih ada, lalu beliau bisa melihat. Karena itulah imun bisa kuat ketika hati merasa senang. Jadi ceritanya Sulaikha di sini katanya bisa melihat lagi. Karena ya bagaimana orang dulu yang dicintai ternyata pada akhirnya menikahinya. Padahal sudah dalam keadaan tua, renta, buta, fakir, dan lain sebagainya. Wallahu alam kebenaran cerita ini, cerita Israiliyah. Fasa'alallah ta'ala ayyu'idda ilaiha syababaha wa jamalaha wa basaraha faraddallahu alaiha syababaha wa jamalaha wa basaraha hatta adat ahsana ma kanat yawma rawadathu ikraman li Yusuf alaihissalam lama afa amma harimillah. فأصابها فإذا هي عذراء فسألها فقالت يا نبي الله إن زوجي كان إنينا لا يأتي النساء. Ini ada yang berpendapat ya ini diantaranya kehendak Allah untuk memuliakan Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf dulu bisa menghindar dari sesuatu yang diharamkan. Ternyata suatu keinginan kalau baik maka didapat tanpa dengan cara yang haram. Wa kunta anta minal hasan wal jamal bima la yusuf qala fa'asha fi khawdi aish fi kulli yawmin yujaddidullahu lahu ma khaira wa waladat lahu
waladain Ifrathim wa Mansyah wa fi ma ruya anna Allah Ta'ala alqa fi qalbi Yusuf fi mahabbatiha ad'afa ma kana fi qalbiha. Di akhir cerita itu disampaikan Sulaikha yang dari dulu memang sangat cinta kepada Nabi Yusuf, cintanya ya bertambahlah karena sudah menjadi suaminya. Demikian juga sebaliknya, Nabi Yusuf yang tadinya tidak cinta kepada Sulaikha, lalu beliau menjadi sangat cinta karena sekarang sudah menjadi istrinya yang sah. Tadinya beliau tidak cinta sama sekali. Faqala laha ma sya'nuk. Kemudian dalam cerita Israiliyat itu di akhir cerita disampaikan. Nabi Yusuf katanya bertanya, kamu dulu kejar-kejar saya. Kamu sangat cinta dulu kepada saya. Tidak melihat sejenak saja kamu bingung dan selalu mencari aku. Bahasa kasarnya tergila-gila lah. Lalu kenapa sekarang kamu jadi sepertinya kamu tidak sayang kepada saya, tidak cinta, tidak seperti dulu. Faqala laha ma sya'nuki la tuhibbinani kama kunti fi awwali marrah. Faqalat lahu, maka istrinya Sulaikha itu menjawab katanya. Lamma dzaqat mahabbatullahi ta'ala. Setelah menyentuh, mengena nih kepadaku, telah mengena mahabbatullah apa cintanya Allah, kasih sayangku, cintaku kepada Allah, syaghalani maka mengalahkan nih kepadaku, dzalika apa mahabbatullah, kecintaanku kepada Allah mengalahkan angkuli syai dari tiap-tiap sesuatu. Dulu aku sangat cinta kepada kamu karena nafsu. Sekarang engkau telah jadi milikku dan ketika cintaku sudah beralih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaanku kepada Allah mengalahkan terhadap segala sesuatu, termasuk kecintaanku kepadamu. Sehingga pada saat ini aku tidak terlalu cinta kepadamu, tapi kecintaanku sekarang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala baru terhadap kamu. Luar biasa. Ini oleh karena itu cerita Israiliyat ini yang tidak tahu kebenarannya kami bacakan karena di akhir cerita ya beginilah. Jadi kita mesti segala sayang kita, hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amal ibadah. Tapi untuk kasih sayang kita dengan manusia supaya ada batasan dan proporsional. Dan di sisi yang lain, mintalah kepada Allah apa yang kita inginkan, tapi tentu dengan cara sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu, melakukan sesuatu, padahal itu tidak diridhoi oleh Allah. Apabila kita memang berdoa dan berusaha, dan kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan yang kita cita-citakan, maka oleh Allah akan diantarkan dengan caranya Allah yang halal, sehingga kita berhasil dunia dan akhirat. Qala ba'du ahli ilmi fahadil ayah ma yubihu lirrajul al-fadil ayya'mala birrajulil fajir was-sultanil kafir. Dari cerita Nabi Yusuf ini dapat diambil pelajaran. Nabi Yusuf itu dulu bekerja kepada majikan yang tidak Islam. Jadi bekerja kepada majikan yang tidak Islam itu boleh. Karena dulu bosnya Nabi Yusuf itu tidak Islam, laki maupun perempuan. Selama mereka tidak mempengaruhi agama kita. Kalau mempengaruhi tidak boleh. Bisyarti ayya'lama annahu yufawwadu ilaihi fi fi'lin la yu'ariduhu fi fayuslihu minhu ma syaa wa amma idza kana amaluhu bihasabi ikhtiyaril fajiri wa syahwatihi wa fujurihi fala yajuzu dzalik. Ya, satu sisi agamanya berbeda, tapi satu sisi bosnya Nabi Yusuf ini meskipun agamanya berbeda tapi tidak seperti Fir'aunnya Nabi Musa. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa udah agamanya berbeda, kerjanya maksiat, membunuh orang, segala macam. Nah, ini pelajaran dari kasus Nabi Yusuf ini. Al-Quran surah Yusuf ayat 55 ketika Nabi Yusuf menawarkan kalau dipercaya kami, karena kami dulu pernah sekolah di bidang ekonomi, keahlian kami di bidang ekonomi,
boleh kami menjadi mengolah masalah ekonomi, maksudnya jadi menteri ekonomi. An Abdurrahman ibni Samurah qala qala li Rasulullah SAW, ya Abdurrahman la tas'alil imarah fa innaka in u'titaha amma salatin wukilta ilaiha. Katanya Nabi bersabda, menurut sahabat Abdurrahman bin Samurah, jangan pernah meminta untuk menjadi pejabat, untuk suatu jabatan. Karena apabila meminta, kita itu bisa berat. Apalagi kalau tidak ahli. Tapi kalau kita tidak minta, tapi diberikan kepercayaan, dimintai tolong, maka terimalah dan mintalah bantuan kepada Allah, maka insya Allah diberikan kemudahan. Ini Bukhari 7146, 7147, Muslim 1652. Bagaimana dengan Nabi Yusuf minta jabatan? Nabi Yusuf pada dasarnya tidak minta. Tapi kalau dipercayakan, beliau menyampaikan bahwa keahlian beliau di bidang ekonomi. Apalagi Nabi Yusuf seperti sudah tahu situasi bahwa yang ahli itu Nabi Yusuf. Dan kalau tidak dipegang oleh Nabi Yusuf akan hancur dan yang sengsara orang banyak, rakyat. Maka boleh jadi menawarkan atau meminta dalam hal-hal tertentu dan dalam keadaan darurat. Tapi kalau masih ada yang lain, maka tidak boleh meminta. Tapi kalau dipercaya, ya bismillah. Kalau mampu, laksanakan. Kalau nggak mampu, ya ditolak. Wa in u'titaha ala ghairi mas'alatin wa inta 'alaiha. Wa an Abi Burda qala qala Abu Musa aqbaltu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i rajulan minal asy'ariyin ahduma ayyamini wal akhar ayyasari fakilahuma sa'al al-amal wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastaku faqala ma taqul ya Aba Musa aw ya Abdullah ibn Qais qala qultu walladhi ba'athaka bil haqq ma atla'ani ala ma fi anfusihima wa ma sya'artu annahuma yatluban al-amal qala wa ka'anni anzuru ila siwaki tahta syafatai wa qad qala sat faqala lan aula nasta'milu ala amalina man arada. Suatu ketika ada orang minta suatu jabatan kepada Nabi. Temannya sahabat Abu Musa al-Asy'ari, 2 orang. Lalu Nabi menyampaikan, tidak, saya tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang terlalu agresif minta jabatan. Jadi justru diberikan oleh Nabi kepada orang yang ahli dan yang tidak meminta. Wa dzakara al-hadits kharajahu Muslim aidan wa yuruhu fal jawab awalan anna Yusuf alaihissalam innama talabal wilayah atau wilayata li'annahu alima annahu la ahada yaqumu maqamahu fil adli wal islahi wa tawsilil fuqara ila huquqihim fara'anna dzalika fardun muta'ayyanun alaihi fa innahu lam yakun hunaka wairuh wa hadzal hukmul yaum. Yang disampaikan Bukhari 7149, Muslim juz 3 halaman 1456 dari hadis dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Lau alima insanun min nafsihi annahu yaqumu bil haqqi fil qada'i aw fil hisbati wa lam yakun hunaka may yasluhu wa la yaqumu maqamahu la ta'ayyana dzalika alayhi wajaba an yatawallaha wa yas'ala dzalik wa yakhburu bi sifatiha alladhi yastahiquha. Bihi minal ilmi wal kifayati wa iri dzalika kama qala Yusuf alaihissalam fa amma law kana hunaka may yaqumu biha wa yasluhu laha wa alima bidzalika fal aula alla yatluba liqaulihi alaihissalam li Abdurrahman la tas'alil imara wa aidan fa inna fi su'aliha wal hirsi 'alaiha ma'al ilmi bi kasrati afatiha wa su'ubati at-takhallus minha dalilan ala annahu yatlubuha li nafsihi wa li a'radihi wa man kana hakadha yusiku an tawliba 'alaihi nafsuhu fayahlika wa hadza makna qauli alaihi salam ukila ilaiha wa man abaha li ilmihi bi afatiha wa li khawfihi min at-taqsir fi huquqiha farra minha thumma ini betuliya biha fayurja lahu at-takhallus minha wa huwa makna qaulihi u'ina 'alaiha. Atsani annahu lam yaqul inni hasibun karim wa in kana kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-karim ibnul karim Ibnul Karim, Yusuf, Ibnu Yaqub, Ibnu Ishaq, Ibnu Ibrahim. Wala qala inni jamilun malih, innama qala inni hafizun alim. Kenapa Nabi Yusuf itu
mengatakan inni hafizun alim. Saya punya keahlian di bidang ilmu ekonomi. Kenapa beliau tidak menyampaikan inni hasibung karim? Saya ini adalah keturunan orang keturunan pejabat. Kenapa tidak menyampaikan begitu? Kalau orang sekarang kan disampaikanlah. Justru beliau menyampaikan ini hafizun alim, bukan ini jamilun malih. Saya ini orang yang dari segi fisik tampan, manis, dari keturunan pejabat. Tapi Nabi Yusuf yang diarahkan adalah mohon maaf ketepatan saya sekolah dan punya keahlian di bidang itu. Begitulah Nabi Yusuf itu tidak mau membawa-bawa nama keluarga satu sisi, tidak mau mensucikan dan menonjolkan diri, tapi beliau menawarkan solusi. Fasa'alaha bil hifdzi wal ilmi la bin nasab wal jamal ats-tsalits innama qala dzalika indama la ya'rifuhu farada ta'rifa nafsihi wa sara dzalika mustasna min qawlihi ta'ala fala tuzakku anfusahum. Ar-rabi' itu An-Najm 32 annahu ra'a dzalika fardan muta'ayyinan alaih li'annahu lam yakun hunaka ghairuh. Ini luar biasa ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Tafsir Al-Qurtubi juz 9 mulai dari halaman 181 sampai halaman 185 kiri sampai kiri. Tafsir dari Al-Quran surah Yusuf ayat 55 sampai 55. Itu aja satu ayat. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.